Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limasyayikhihim wa liman ajazahum ila muntaha isnadihim wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma arhamna rahmatan tughnina an rahmatin man siwak. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Para pemirsa yang berbahagia, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Kawakib Al-Lama'ah, masuk pada bab yang ketujuh insyaallah ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bab ketujuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sabi'. Al-insanu laisa bimas'ulin 'anil hawadits allati taqa'u fid da'irati allati tusaytiru 'alaihi qada'an min Allah ta'ala fa 'alaihi as-sabru in kanat hasaba ra'yihi syarran wasyukru in kanat 'inda ra'yihi khairan. Manusia tidak akan dimintai pertanggungjawaban atau tidak bertanggung jawab terhadap kejadian-kejadian yang terjadi di lingkaran yang menguasai dirinya. Sebagai qada dari Allah Subhanahu wa taala, maka wajib atasnya untuk bersabar jika menurut pandangan dirinya hal tersebut adalah syarran, buruk, wasyukru, dan wajib bersyukur in kanat inda ra'yihi khair, jika menurut pandangannya hal tersebut adalah kebaikan. Jadi sebagaimana di pertemuan sebelumnya disampaikan bahwa manusia hidup di dalam dua lingkaran, di mana lingkaran yang pertama adalah lingkaran yang manusia menguasai lingkaran itu, maka setiap perbuatan yang terjadi di dalamnya, manusia bebas memilih akan melakukannya atau meninggalkannya. Karena itulah, di dalam lingkaran yang manusia menguasainya itu, manusia dimintai pertanggungjawaban atau akan menghadapi hisab nanti di yaumul qiyamah. Akan halnya lingkaran yang kedua, yaitu lingkaran yang menguasai manusia, di mana kejadian-kejadian yang terjadi di dalam lingkaran ini, manusia tidak bisa memilih, manusia terpaksa untuk menerimanya sebagai qada atau ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah, apa-apa yang terjadi di dalam lingkaran yang kedua ini, yaitu lingkaran yang menguasai manusia, manusia harus menyikapinya dengan benar, yaitu apabila menurut pandangannya kejadian tersebut adalah berupa keburukan, maka hendaklah ia bersabar, dan dengan sabarnya itu insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala. Karena sabar atau tidak sabar itu sebenarnya terjadi di lingkaran yang manusia menguasainya. Akan halnya jika kejadian tersebut dalam pandangan manusia ini berupa kebaikan, berupa anugerah, maka hendaknya ia tidak lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan menambahkannya dengan nikmat-nikmat berikutnya, dan dengan syukurnya itu dia akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu main point atau ide utama di dalam bab ke-7 ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Dan barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya,
tetapi belum sampai tujuan, tsumma yudrikhul maut, kematian menghampirinya. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka telah tertetapkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala itu Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kejadian seperti ini yaitu tertimpanya seseorang akan kematian, ditimpa kematian di dalam perjalanannya. Kematian itu berada di dalam lingkaran yang menguasai diri. Dia tidak bisa memilih mati atau tidak mati. Kematian itu datang kepadanya secara terpaksa. Dia terpaksa menerima kematian itu. Nah, karena itulah kematian itu tidak dihisab. Tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dihisab adalah apa yang dilakukan secara bebas, secara bisa memilih. Nah, orang yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah, nah, hijrahnya dia itu dalam lingkaran yang dia menguasainya. Ya, karena itulah meskipun belum sampai, ketika kematian datang menghampirinya, pahalanya sudah tertetapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan pahala kematian, melainkan pahala hijrahnya itu. Sementara kematian di situ tidak dihisab. Nah, berikutnya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah." Katakanlah sesungguhnya Rabbku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yabsutur rizqa. Dialah yang meluaskan, melapangkan rizki liman yasha'u min ibadih, untuk siapa-siapa yang dia kehendaki dari kalangan hamba-hambanya. Wa yaqdirulah, dan juga yang menyempitkan. Nah, maka dalam hal ini datangnya rizki kepada kita itu juga berada di lingkaran yang menguasai kita. Allah lah yang menentukan berapa jatah rizki yang akan diterima oleh manusia. Maka jumlah kekayaan yang dimiliki oleh manusia itu tidak dihisab. Yang dihisab adalah dengan cara apa ia mendapatkannya dan kemana ia membelanjakan. Cara dia memperoleh rizki tadi itu berada di wilayah yang dia kuasai. Demikian pula bagaimana ia menginfakkannya itu juga berada di wilayah yang ia kuasai. Akan tetapi banyaknya harta yang dia terima dari Allah Subhanahu wa taala itu terserah Allah Subhanahu wa taala, berada di luar kekuasaannya. Ya. Karena itu berapa jumlah rezeki yang diterima oleh manusia itu tidak dihisab. Karena itu jika dia merasa rezekinya banyak, berkecukupan, hendaknya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika ia melihat rezekinya dirasa kurang, ya, dia merasa kesempitan di dalam rezekinya, menurut dia, maka hendaknya dia bersabar. Insya Allah sabar dan syukurnya itu merupakan kebaikan bagi dirinya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma 'alaika alla yazakka." Dan tidaklah engkau dituntut seandainya ia tidak mensucikan diri. Jadi ketika seseorang berdakwah, mengajak kepada kebaikan, mengajak orang lain menuju Allah Subhanahu wa taala, masuk kepada agama Islam. Ketika orang yang diajaknya itu tidak mau menerima, tidak mau mensucikan dirinya dengan masuk ke dalam agama Islam, maka sesungguhnya si pendakwah ini tidak dituntut, karena itu berada di luar wilayah yang ia kuasai. Berdakwah atau tidak itu di wilayah yang ia kuasai, tetapi orang itu menerima dakwahnya atau tidak itu di luar kekuasaannya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma 'alaika alla yazakka. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendakwahi para pembesar, di sana ditegaskan oleh Allah, ya kalaupun mereka tidak mau masuk Islam, engkau tidak akan dituntut.
Kita lihat tafsirnya. Ai ma anta bimutalibin bihi idza lam yahsul lahu zakatun. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala fi tafsirnya. Artinya tidaklah engkau dimintai pertanggungjawaban, tidaklah engkau dituntut ya ketika orang tadi yang didakwahi tadi itu tidak terwujud di dalam dirinya zakat, kesucian diri, yaitu dengan menerima agama Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jika itu tidak dilakukan, Rasulullah tidak dituntut. Yang dituntut dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tablighur risalah, menyampaikan risalah. Akan halnya ketika umatnya tidak menerima, manusia tidak menerimanya, maka tidak ada dosa bagi Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya Quran surah Al-Hadid ayat 22 sampai 23. Waqala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Dan tidaklah menimpa berupa musibah fil ardi, di muka bumi, wala fi anfusikum, maupun pada diri kalian. Tidak ada musibah yang menimpa di muka bumi ini maupun pada diri kalian illa fi kitabin, kecuali telah berada di dalam kitab, maksudnya telah tercatat min qabli an nabra'aha, sebelum kami mewujudkannya. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah Subhanahu wa taala adalah mudah. Jadi apapun yang terjadi berupa musibah pada diri kita maupun di mana saja di atas muka bumi ini, semua telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang telah ditetapkan oleh Allah pasti terjadi. Tidak bisa ditolak. Itu mesti kita pahami dengan baik. Kalau kita tidak paham ini, akan susah hidup kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di dalam ayat berikutnya, likaila ta'sau 'ala ma afatakum, supaya kalian tidak putus asa terhadap, tidak bersedih ya, tidak putus asa terhadap ma fatakum, apa yang luput dari kalian. Karena memang luputnya sesuatu yang kalian harapkan itu sesungguhnya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tafrahu bima atakum. Demikian pula agar kalian tidak berbangga-bangga dengan apa yang Allah berikan kepada kalian. Ya, sebagaimana yang luput itu telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, maka demikian pula apa yang kita dapatkan itu juga merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah untuk perkara-perkara yang memang di luar kekuasaan manusia ini, hendaknya kita tidak terlalu bersedih jika hilang dari kita, luput dari kita. Demikian pula tidak berbangga diri, tidak menyombongkan diri ketika kita berhasil mendapatkannya, sementara saudara-saudara kita yang lain tidak mendapatkannya. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai siapa saja atau semua orang yang mukhtalin fakhur, menyombongkan diri dan berbangga-bangga. Ya. Kemudian sebagai penutup, sebuah hadis yang diriwayatkan dari Suhaib radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Akhrajahu Muslim rahimahullahu ta'ala.
menakjubkan sekali kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam urusan seorang mukmin. Sesungguhnya amrohu kullahu khair. Sesungguhnya urusan dia semuanya itu merupakan kebaikan. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan yang demikian itu tidak dimiliki, tidak akan terjadi kecuali pada diri seorang mukmin. Bagaimana bisa? In asobathu sarra syakar. Jika yang menimpa pada dirinya itu adalah kesempitan, ya, kesusahan, kesulitan, afwan, salah terjemah ya. In asabathu sarra syakar. Jika yang datang kepadanya itu berupa kelapangan, berupa kemudahan, syakar, dia bersyukur, fakana khairan lahu, maka dia pun maka itu pun merupakan kebaikan bagi dirinya. Wa in asabathu dharra, dan jika yang menimpa kepada dirinya itu adalah kesempitan, kesulitan hidup, sabar, dia bersabar. Fakana khairan lahu, maka sesungguhnya ya kesabarannya itu juga merupakan kebaikan bagi dirinya. Hadis diriwayatkan, dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala di dalam hadisnya. Demikian para pemirsa sekalian, materi kita pada pertemuan kali ini yaitu tentang al-insan laisa bimas'ulin 'anil hawaditsil lati taqa'u fid dairatil lati tusaytiru 'alaihi qada'an minallahi ta'ala fa'alaihi sabru in kanat hasaba ra'yihi syarran wasyukru in kanat inda ra'yihi khairan. Manusia tidak dimintai pertanggungjawaban atas kejadian-kejadian yang terjadi di daerah atau di lingkaran yang menguasai dirinya. Itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan qadanya, maka hendaknya ia bersabar jika menurutnya kejadian tersebut adalah keburukan, dan hendaknya ia bersyukur jika menurutnya kejadian tersebut adalah kebaikan. Barakallahu fikum, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.